TVRI Stasiun Jawa Barat berdiri pada tanggal 11 Maret 1987. Pada saat itu masih bernama TVRI Stasiun Bandung yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Insinyur Harmoko dan beralamat di Jalan Cibaduyut Raya nomor 269 Bandung. TVRI Stasiun Jawa Barat merupakan bagian tidak terpisahkan dari TVRI Nasional yang berperan dalam memberikan informasi, hiburan yang aman dan sehat, serta sumber berita yang aktual dan terpercaya. Melalui tayangan berita dan program bernuansa budaya serta kehidupan sosial masyarakat Jawa Barat. Dengan sumber anggaran APBN dan PNB, tugas TVRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat sebagai kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Elis Nurhayati. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih produksi siaran atau program-program yang disiarkan langsung oleh TVRI Jawa Barat. Nah, kali ini saya akan menunjukkan tentang program JHI yang akan ditayangkan langsung pada hari ini. Nah, teman-teman, saat ini saya sudah berada di depan Studio 1 yang akan menayangkan program JHI. Yuk! Hai guys, ini namanya control room. Di sini ada technical director, ada VD, kemudian ada switcher, ada VTR dan juga audio. Dan para karyawan di sini tentunya saling bekerja sama ya untuk bisa melancarkan proses program JHI atau Jawa Barat hari ini. Selanjutnya kita masuk ke ruangan program 2 digital. Nah, di sini ada beberapa alat ya. Yang pertama ada yang namanya VTR, dan yang kedua ada audio mixer, dan yang terakhir ada juga yang namanya video mixer. Seperti ini nih teman-teman, suasana studio jelang rekaman program JHI atau Jawa Barat hari ini. Sesuai tugas masing-masing ya tentunya. Seenggaknya mereka harus sudah siap loh di studio 1 jam sebelum on air. Proses perencanaan ada yang membutuhkan waktu beberapa hari sebelum rekaman atau on air, atau ada juga nih yang hanya butuh waktu beberapa jam untuk melaksanakan proses produksinya. Program JHI adalah sebuah program terencana di mana seorang produser menentukan tema dan siapa yang menjadi pembawa acara serta kru yang bertugas. Oh ya guys, yang ini namanya teleprompter. Setelah kita mengetahui bahwasanya alat ini sangat membantu kita sebagai presenter, tapi jangan salah, isi berita pun harus kita pahami secara mendalam. Karena yang tertuang di dalam teleprompter itu bagian kepala berita. Oleh karena itu, ketika kita membaca jangan sampai ada raut wajah keraguan atau cara membaca yang terbata-bata, dan gunakanlah suara yang optimal, kemudian penerapan intonasi dan artikulasi yang tepat. Selain daripada itu, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dari teleprompter, yaitu garis miring 1, kemudian ada yang 2,
bahkan ada yang 3. Setiap garis miring ini memiliki makna tersendiri. Garis miring 1 artinya adalah koma, kalimat masih menggantung. Garis miring 2 atau 3 itu baru berhenti. Intinya, teori tanpa praktek itu hambar. Maka dari itu, untuk lebih memahaminya, kita harus mencoba. Jadi, kalau salah memenggal kata, artinya akan melenceng. Maka dari itu, hati-hati dalam membaca teleprompter. Untuk kalian yang berkeinginan menjadi seorang pembawa acara, nih yuk kita langsung saja ngobrol bareng dengan salah satu pembawa acara atau presenter yang sangat cantik ya. Warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Fauzia Sahrullah atau biasanya dipanggil Teh Zia. Untuk menjadi seorang host, presenter, ataupun juga penyiar khususnya di TVRI Jawa Barat ini, memang hal yang paling penting modalnya itu adalah percaya diri. Itu adalah menjadi modal yang utama. Kemudian yang kedua adalah public speaking kita. Dan memang untuk kepercayaan diri tersendiri, biasanya kalau saya sendiri selalu berdoa terlebih dahulu apabila saya sebelum melakukan acara-acara yang ada di TVRI Jawa Barat ini. Dan pastinya juga harus menguasai materi yang akan nantinya disampaikan. Kemudian untuk yang kedua, public speaking. Itu memang sebagian presenter itu menjadi hal dasar yang utama juga, karena memang public speaking ini sangatlah penting, modal utama untuk menjadi seorang penyiar ataupun juga presenter di TVRI Jawa Barat ataupun juga di salah satu stasiun TV lainnya. Dan untuk public speaking ini memang bisa belajar di salah satu sekolah broadcasting ataupun juga kita bisa asah sendiri di rumah dengan melihat YouTube. Memang sekarang bisa belajar dimanapun berada dengan canggihnya teknologi. Dan untuk public speaking sendiri, bagaimana kita bisa menjadi lebih lancar, itu tipsnya adalah kita rajin mengobrol dengan teman dengan cara public speaking, kemudian juga mengobrol sendiri di depan cermin, kemudian juga dengan pastinya jam terbang. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, pesan dan kesan untuk para anak muda yang ingin menjadi presenter, saya harap yang paling utama kalian bisa menyiapkan attitude yang baik dimanapun kalian berada, karena attitude itu adalah hal yang paling penting kalian bisa berkarir dimanapun. Dan juga pastinya yang tadi saya bicarakan yaitu kepercayaan diri, kemudian public speaking, dan tambahannya yaitu berdoa untuk menjadi yang terbaik di antara yang lebih baik. Terima kasih. Gimana teman-teman? Sangat menarik ya menekuni dunia broadcast. Bagi kalian yang baru menekuni pekerjaan di dunia broadcast, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, karena berbagi ilmu itu indah. Sukses dan terus semangat. Kalau kalian santai-santai aja, kalian gak akan berkembang. Iya benar. Harus keluar dari zona nyaman. Gak akan berkembang. Terus fokus, jangan ngaruh risiko. Saudara coba sekali. Meskipun kalau misalkan kalian, ketika kalian fokus terhadap sesuatu, kan yang lain akan terbuka tuh. Tapi kalau misalkan kalian gak fokus, kalian Iya. Panjang ya cerita saya kenapa masuk sini. Ya nggak apa-apa Pak. Karena memang saya sangat menghargai namanya proses. Nggak ada orang yang jago di hari pertama. Teman Pak Utbah nggak ada yang galak-galak gitu kan, semuanya baik-baik gitu. Wabtaghi ilaihi wasilah. Wasilah itu kan media. Jadi media itu dalam pandangan beliau ada dua. Ada media yang bersifat material dan imaterial. Yang bersifat material, media itu sudah sangat mendukung. Kameramen profesional, kameranya juga bagus, share-nya juga bagus, siarannya juga bagus, lighting segala macam. Tadi kan sudah alamiah saja jalan begitu, karena semuanya sudah menjaga profesionalisme masing-masing. Ini kalau latihan nggak bisa acur-acuran. Yang nyanyi juga harus profesional, grup bandnya itu presenter juga harus, narasumber juga demikian. Itu udah nggak ada cerita tidak tahu peran dan fungsi masing-masing, itu harus sudah ngetel semua itu.
udah berjalan on the track semuanya. Ini wasilah yang bersifat materinya. Apakah ini sudah tembus ke hati umat, bisa mencerahkan dan bisa mengamalkan? Nah, itu dibutuhkan media yang kedua, yang bersifat imaterial. Media imaterial itu ketulusan atau rasa ikhlas, mahabbah dan lain sebagainya. Karena yang keluar dari siaran keagamaan seperti ini diharapkan bukan hanya kaulan baligo, penyampaian pesan yang enak didengar, komunikatif, tapi kaulan sakila yang berbobot, yang bisa menyadarkan, memotivasi, dan mengingatkan yang lupa. Itu kaulan sakila, kata-kata yang betul. Bila ingin pengetahuan yang pasti di bidang keagamaan, Sultan Hasanuddin Maulana Banten itu tempatnya loh yang wajib dipilih. Yuk calon para mahasiswa, segera datang. Ini kakak-kakakmu yang sudah terdahulu menimba ilmu di sana. Amin. Mantap. Mantap. Insya Allah. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.